Dan ternyata teman-teman, sosok cewek itu yang tadi menyamar sebagai kakaknya si Dinda datang lagi untuk menemui si Dinda, teman-teman. Dan cewek itu sekarang sudah berada di depan jendela kamarnya si Dinda, teman-teman. Selamat datang di channel saya, teman-teman. Kali ini saya akan menceritakan cerita chat horor yang berjudul Penunggu Pabrik Angker. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke videonya. Check it out. Di sini ada percakapan antara Dinda dan Indah. Percakapan ini dimulai dari pukul 19.39. Din? Iya, jawab si Dinda ya teman-teman. Di mana lo? Di rumah. Kenapa? Gua mau minjem buku yang kemarin. Gua jemput sekarang aja ya. Boleh, boleh. Ntar gue titipin nama nyokap aja ya. Loh, emang lo mau kemana? Tanya si Indah ya teman-teman. Gua mau keluar bentar. Disuruh nyokap jemput Kak Dian. Dia lagi lembur. Ini gue lagi siap-siap. Oh, lama nggak? Enggak kok. Palingan sebelum jam 9 juga udah balik. Kalau gitu gua tunggu lo pulang aja deh. Oh, ya udah. Kalau gitu gua pergi dulu ya. Ntar pas nyampe rumah gua kabarin. Oke deh. Jadi teman-teman, di sini si Indah niatnya tadi mau minjam buku ke si Dinda ya teman-teman, tapi berhubung si Dinda disuruh ibunya itu untuk menjemput kakaknya yang sedang lembur, jadi si Indah memutuskan buat nanti aja buat ke rumah si Dindanya. Jadi nunggu Dinda pulang dari jemput kakaknya teman-teman. Dan di sini si Dinda ngejanjiin dia pulang paling sekitar jam 9 ya teman-teman. Dan ketika pada pukul 21:21 si Indah pun mencoba menghubungi Dinda lagi ya teman-teman. Din, gimana? Udah nyampe rumah belum? Kok gak ada kabar? Masih di luar ya, Dinda? Dan si Dinda pun baru membalas pada pukul 22:40 teman-teman. Indah, sorry ya, sambil emoticon menangis teman-teman. Aduh, parah loh, ngerjain gua. Katanya cuma sejam. Gua udah nungguin dari tadi. Lo pasti ketiduran kan? Di sini si Indah menyangka kalau si Dinda ini dari tadi itu ketiduran, sehingga si Dinda nggak ngabarin si Indah ya teman-teman. Tapi di sini si Dinda menjelaskan kepada si Indah teman-teman. Gua baru nyampe dah. Hah? Jam segini? Kok bisa? Katanya tadi cuma sejam. Ayo lo, bohong ya. Habis dari mana lo? Dan di sini si Indah pun nggak percaya kalau si Dinda ini baru nyampe di rumah pada pukul sekitar jam 10 lebih ya teman-teman. Karena tadi si Dinda tuh cuman janjiinnya itu ya paling sejaman lah, jam 9 udah pulang. Tapi posisinya di sini si Dinda ngomong ke si Indah bahwa dia baru pulang pada pukul sekitar jam 10:45 ya teman-teman. Di sini pun percakapan dilanjut ya teman-teman. Lo kenapa sih? Dari tadi emojinya nangis mulu. Lo habis jatuh apa gimana? Jangan bikin gue bingung. Gue nggak apa-apa dah. Gue nggak kecelakaan atau gimana-gimana. Tapi tadi itu gue habis ngalamin kejadian yang serem banget. Hah? Kejadian serem apaan? Tadi itu gue disuruh sama nyokap buat jemput Kak Dian di kantornya. Nah, kantor Kak Dian itu melewati sebuah bangunan kosong bekas pabrik yang udah lama nggak dipakai.
Singkat cerita, sampai di sana gue ngeliat Kak Dian udah nungguin gue di tepi jalan depan kantornya. Terus kami pun langsung pulang. Begitu nyampe rumah, gue masukin motor. Kak Dian nyuruh gue masuk duluan. Soalnya dia bilang mau duduk-duduk di teras. Begitu nyampe di dalam, nyokap nyamperin gua, terus langsung ngomel-ngomel. Kamu dari mana aja sih? Jam segini baru pulang, disuruh jemput kakaknya malah kelayapan. Dan di sini si Indah pun merespon dari penjelasan si Dinda ya teman-teman. Waduh, gua bingung dong tiba-tiba disemprot kayak gitu. Padahal gua tadi gak ada mampir kemana-mana. Begitu jemput Kak Dian, kami langsung pulang. Tapi begitu nyokap nyuruh gua lihat jam dinding, gua auto kaget karena lihat jam udah hampir 10:30. Itu berarti gua tadi keluar rumah udah lebih dari 2 jam. Padahal gue yakin banget kalau tadi itu gua keluar nggak lebih dari sejam. Tapi yang bikin gua shock sekaligus merinding pas tiba-tiba ngelihat Kak Dian keluar dari kamar dan dia udah pakai daster. Kamu kemana aja sih? Disuruh jemput tapi malah keluyuran. Kakak udah nungguin dari tadi. Untung masih ada ojek. Loh, bentar. Bukannya tadi lo bilang Kak Dian masih di teras? Di sini, si Dinda ya teman-teman menjelaskan kepada Indah bahwa ketika Dinda sedang masukin motor ke rumah dan nyokapnya itu marah-marah, tiba-tiba kakaknya keluar dari kamar sambil memakai daster teman-teman. Sedangkan tadi posisinya si kakaknya itu masih di teras teman-teman, dan menyuruh si Dinda ini supaya masuk duluan karena kakaknya ini masih pengen dudukan di teras. Tapi ketika masuk ke rumah, kok tiba-tiba kakaknya udah di dalam, keluar dari kamar dan udah pakai daster teman-teman. Sedangkan tadi kakaknya tuh masih di luar, masih pakai pakaian kerja gitu. Di sini pun si Dinda kaget dan si Indah pun yang mendengarkan cerita dari si Dinda juga merasa heran teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja kita lanjut ke chatnya teman-teman. Loh, bentar. Bukannya tadi lo bilang Kak Dian masih di teras? Itu dia dah. Gue langsung nanya, kok Kak Dian tahu-tahu udah keluar dari kamar? Bukannya kakak tadi masih di luar, belum masuk? Kak Dian sama nyokap pun langsung ngeliat gue dengan ekspresi kayak keheranan gitu. Kamu ini ngomong apaan sih, Din? Kakak udah nyampe rumah sejam yang lalu. Kakak terpaksa naik ojek karena kamu lama banget ditungguin. Ya datang-datang. Badan gue langsung lemes. Gue lalu lari keluar rumah dan begitu nyampe di teras, gue ngelihat udah nggak ada siapa-siapa. Anjir, jadi tadi lo jemput dan bonceng itu siapa dong? Gue langsung nangis. Gue ceritain ke mereka apa yang barusan gue alamin. Barulah kemudian kakak sama nyokap gue percaya. Terus mereka nenangin gue. Kan kakak udah sering ngingetin ke kamu kalau malam-malam jangan lewat di depan pabrik kosong itu. Muter, pilih jalan lain. Jadi gini kan akibatnya. Jadi maksudnya pabrik kosong itu
katanya emang angker. Banyak yang ngaku pernah ngalamin kejadian mistis kalau lewat di tempat itu pas malam-malam. Entah itu ojol ataupun pedagang. Astaga, untung lo gak kenapa-napa tadi, gak diapa-apain. Jadi teman-teman, pabrik kosong itu yang tadi dilewati oleh si Dinda ini ternyata di situ tuh sudah sering memakan korban ya teman-teman, seperti ojol, pedagang. Orang-orang yang lewat situ biasanya itu ya diisengin sama penunggu pabrik angker itu teman-teman. Dan beruntungnya di sini si Dinda tadi itu nggak diapa-apain, cuman diboncengin doang sama si penunggu pabrik angker itu teman-teman. Kita langsung lanjut ke chatnya teman-teman. Iya, syukurnya gitu. Soalnya sebelum-sebelumnya udah banyak yang celaka atau jadi korban akibat dikerjain sama penunggu bangunan itu. Entah itu dibikin nyasar ataupun motornya yang dibikin jatuh. Untungnya gue tadi cuma dibonceng doang. Syukurlah. Ya udah kalau gitu. Sekarang lo bawa istirahat aja. Biar lo tenang lagi. Jangan lupa baca doa dulu. Iya dah, makasih. Sorry ya, udah bikin lo begadang nungguin gua. Jadi teman-teman di sini, si Dinda itu tadi intinya tuh disuruh sama nyokapnya buat jemput kakaknya di kantornya teman-teman. Tapi si Dinda ini ketika mau menjemput si kakaknya, dia melewati jalan pabrik yang angker itu teman-teman. Dan ternyata ketika dia nyampai di depan kantornya kakaknya itu tuh sesosok yang berwujud kakaknya itu bukan kakaknya yang asli, melainkan sesosok penghuni dari pabrik angker itu yang menyamar sebagai kakaknya teman-teman. Dan di situ tuh sebenarnya tuh si Dinda itu habis dikerjain sama setan penunggu pabrik itu teman-teman. Jadi seolah-olah si Dinda keluar hanya 1 jam, tapi ternyata si Dinda ini dimuter-muterin selama 2 jam, tapi dia nggak ngerasa gitu. Dia udah keluar selama 2 jam, dia ngerasanya cuma sejam, setengah jam teman-teman. Tapi beruntungnya lagi di sini si Dinda ini nggak kenapa-napa, karena kabarnya para pedagang ataupun ojol yang melintasi pabrik angker itu ketika malam-malam itu tuh mendapat musibah ataupun dijailin sama penunggu PT angker ini, pabrik angker ini teman-teman. Entah itu dia jatuh, entah itu dijailin lah, disasarin lah, dimuter-muterin lah ya teman-teman. Dan untungnya si Dinda tuh ya cuman ngeboncengin doang gitu sampai rumah si Dinda ya teman-teman. Dan di sini si Dinda pun mau istirahat teman-teman, karena dia gara-gara kejadian tadi ngerasa shock dan ketakutan teman-teman. Iya, nggak apa-apa, santuy aja. Ya udah, langsung tidur deh. Gua juga udah nguap-nguap dari tadi. Besok aja gua ambil bukunya. Oke? Dinda. Di sini ketika Indah niatnya mau pamitan lah buat tidur lah, tapi si Dinda nggak ada respon teman-teman. Sehingga si Indah ini terus menghubungi si Dinda teman-teman. Walah, dia udah tidur ternyata. Gua ditinggal ngomong sendiri, emang kampret nih bocah. Tapi tidak lama kemudian si Dinda pun merespon chatnya si Indah teman-teman. Indah, ya, gue pikir udah tidur. Lagi ngapain sih lo? Cewek itu barusan datang lagi, Indah. Dia berdiri di depan jendela kamar gua. Dan ternyata teman-teman, sosok cewek itu yang tadi
menyamar sebagai kakaknya si Dinda datang lagi untuk menemui si Dinda, teman-teman. Dan cewek itu sekarang sudah berada di depan jendela kamarnya si Dinda, teman-teman. Si Dinda pun di sini merasa ketakutan, menangis, dan teriak minta tolong, teman-teman. Sehingga membuat kakak dan ibunya sampai mendatangi kamar si Dinda ini, teman-teman. Dan ketika kakak dan ibunya sampai di kamarnya si Dinda, posisi si Dinda di sini ternyata sudah kerasukan oleh wujud yang menyamar sebagai sosok kakaknya itu, teman-teman. Dan chat pun berakhir ya, teman-teman. Di sini yang kita bisa ambil pelajaran, teman-teman, ya ketika kita melewati tempat angker, ya jangan lupa kita membaca doa sehingga bisa selamat sampai tujuan, sampai pulang ya, teman-teman. Mungkin cukup sekian cerita chat horor yang bisa saya bacakan pada kesempatan kali ini. Buat teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Saya pamit, bye.